Bismillahirrahmanirrahim. Anak itu tidak pernah minta dilahirkan, tetapi sesungguhnya kitalah yang meminta kepada Allah supaya anak itu dilahirkan. Dan Allah mengabulkan doa kita, mengabulkan harapan dan keinginan kita. Ketika kita menikah, bukan hanya mendapatkan kenikmatan bersama dengan pasangan kita, tapi juga Allah memberikan kepada kita ketenangan dengan adanya keturunan-keturunan yang lahir bersama dengan pasangan yang kita cintai. Maka setiap anak ketika mereka sudah lahir, fondasi paling penting setiap kita melihat anak kita, kitalah yang minta anak itu hadir. Dia tidak meminta dilahirkan melalui kita. Kalau kita menyadari bahwasanya kita yang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, bahwasanya kitalah yang memohon kepada Allah, anak itu dilahirkan, berarti yang meminta itu harus lebih bersabar dengan segala konsekuensi. Kalau kamu selalu sadar dan kamu tidak terdistraksi bahwasanya dengan banyak perkara dan perkara yang lainnya, bahwasanya dengan kamu menyadari bahwasanya dirimu itu adalah orang yang meminta, ya terima apa yang sudah Allah berikan kepadamu dan bertanggung jawablah dengan apa yang sudah kamu minta supaya betul-betul permintaan ini menjadi sebuah keberkahan hidup kita dalam kehidupan di dunia dan sebab keberkahan kita di akhirat. Memiliki anak itu memiliki seluruh unsur yang dibutuhkan manusia untuk tenang. Dia memiliki tongkat dengan anak yang dilahirkan, akhirnya bisa menjadi tim supportnya di dalam kehidupan ini. Memiliki anak juga menjadikan kita memiliki orang yang melanjutkan estafet ketaatan kita. Memiliki anak juga mendoakan kita ketika kita meninggal dunia. Dan memiliki anak pun juga menjadi sebab syafaat dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Makanya sekali lagi, karena fungsinya anak itu apabila benar, sedahsyat itu yang didapatkan orang tua, maka sesungguhnya profit yang besar itu sebanding dengan effort yang besar. Karena tidak mungkin dong kamu mendapatkan profit besar, dividen besar, tapi effortnya itu biasa-biasa aja. Tidak bisa. Sesungguhnya setiap keuntungan dalam tanda petik, setiap keberkahan yang kamu dapatkan ketika memiliki anak itu sebanding dengan kerja keras yang kalian harus lakukan sebagai suami istri ketika sudah mendapatkan titipan anak yang Allah hadirkan dalam teras kebersamaan kita dengan pasangan kita. Sekali lagi ya Ibu, saya menyampaikan, kalau kita punya anak, lalu betul-betul kita menyadari anak merupakan anugerah, anak merupakan sebuah hadiah terbaik yang Allah berikan kepada manusia, di mana para nabi pun sebagian diuji dengan lamanya mereka tidak mendapatkan keturunan, yang menjadikan para nabi itu terus berdoa kepada Allah supaya mereka diberikan keturunan. Kenapa para nabi itu terus berdoa untuk meminta keturunan? Kan biasanya para nabi itu mereka orangnya qanaah. Tapi kenapa kok sampai ada nabi ketika mereka belum diberikan keturunan, seperti Ibrahim setelah melewati 90 tahun baru mendapatkan Ismail, seperti Zakaria setelah melewati 100 tahun baru beliau mendapatkan seorang anak. Kenapa para nabi yang biasanya qanaah, tapi dalam konteks anak mereka terus berdoa meminta supaya diberikan anak dan tidak menggunakan sisi qanaahnya ketika ketika belum mendapatkan anak, tapi terus berdoa mengetuk pintu langit. Ya karena anak itu memang luar biasa. Tadi saya katakan ada 4. Anak itu menjadi tongkat kita ketika kita dalam kondisi semakin tua. Fitrahnya kita apa? Mim ba'di quwwatin dha'fa. Setelah kuat kita akan turun seluruh yang kita miliki pada kekuatan yang sudah pernah kita dapatkan. Mata kita mulai rabun, telinga kita mulai susah mendengar, kaki kita mulai gemetar. Maka ketika kita mendapatkan anak, salah satunya adalah itu akan menjadi sebuah tongkat bagi kita. Yang kedua, ketika mendapatkan anak, sesungguhnya mendapatkan anak adalah yang melanjutkan estafet amal soleh kita. Anak kalau melihat ibu dan bapaknya sholat, mereka sholat karena dia mendapatkan contoh terbaik dari bapak dan ibunya untuk melaksanakan sholat. Bapak dan ibu ketika
dikuburkan di alam kuburnya, terbujur kaku di alam barzakhnya, maka setiap anak kita sholat maka mengalir pahalanya untuk kita. Itu baru dihitung sholat. Bagaimana adab yang dia dapatkan dari orang tua, etika yang dia peroleh, akidah yang dia pelajari, tauhid yang dia dapatkan dari orang tuanya, maka itu tidak akan dibiarkan sia-sia. Saya mengajar kepada murid-murid saya, itu pun mendapatkan pahala. Apalagi ketika mengajarkan titipan yang betul-betul khusus. Allah paketkan titipan itu untuk kita selaku orang tua. Titipan itu dan paket itu adalah anak. Yang ketiga, mendoakan kita. Karena kita jujur, Ibu. Siapa yang paling setia mendoakan kita? Yang paling setia mendoakan kita itu ya cuma 3. Di antara keramaian dan kerumunan manusia yang pernah kita kenal sepanjang dan semasa kita hidup. Kalau kita punya sahabat ada 50 orang, kita punya teman, di kontak handphone kita ada 2000 orang. Tapi berapa lama mereka mendoakan kita ketika misalnya Ibu Rini dikabarkan meninggal dunia, Ibu Fatimah dikabarkan meninggal dunia. Berapa lama mereka akan mendoakan kita? Paling 1 jam, 2 jam mereka sudah lupa dan sudah kembali kepada aktivitas dan problematika yang mereka hadapi dalam kehidupan. Maka yang paling mendoakan kita itu ya cuma 3. Orang tua kita, itu pun kalau masih ada, dan itu sedikit sekali. Kalau anak itu meninggal dunia, orang tuanya masih ada. Yang kedua, pasangan kita, itu pun kalau dia belum menikah lagi, kalau dia sudah kita meninggal, dia menikah lagi, mungkin juga agak-agak lupa kali mendoakan kita. Tapi yang betul-betul akan terus tidak terpengaruh dengan itu semuanya adalah anak kita. Karena apa? Itulah 3 orang yang sejatinya paling banyak mendoakan kita. Dan urutan yang ketiga itu yang paling logis. Karena apa? Mereka lah yang ingat semua yang kita lakukan untuk mereka sehingga mereka itu mendoakan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita paham. Yang kedua, karena mereka mendoakan kita. Dan berdoa itu merupakan sebuah koneksi, bukan 4G, tapi adalah a million G, bukan hanya 4G. Karena ada 5G ya, ada 5G, ada 4G. Maka doa itu bukan hanya 4G, bukan hanya 5G, tapi a billion of G. Karena apa? Karena sesungguhnya sinyal 4G, Bu, tidak akan nyampe kepada kita kalau kita sudah terbujur kaku di dalam kubur. Semua pencapaian teknologi tidak akan bisa menghubungkan kita dengan orang tua kita ketika sudah meninggal dunia. Handphone kita, iPhone, iPad yang kita miliki mungkin harganya cukup lumayan mahal. Itu pun tidak akan bisa menghubungkan kita dengan orang tua kalau orang tua sudah meninggal. Ibu sudah meninggal, saya sudah meninggal, semoga Allah mengampuni kita. Anak-anak kita nggak akan bisa terkoneksi dengan kita. Tapi satu-satunya sinyal yang menyambungkan antara anak dengan orang tua, antara anak dengan kita, itu doa. Makanya kan kita mendapati ada sebuah keberuntungan seorang wanita dalam sebuah hadis yang sahih. Dia berada di surga dan selalu ditinggikan derajatnya di surga. Sampai ibu ini bertanya, mali hadhihi darajah. Loh, amalku ini yang tertinggal yang mana lagi ya Allah? Kok saya terus ditinggikan derajatnya di surga? Lalu dijawab, bi istighfari ibnik. Ini merupakan buah dari permintaan ampunan anakmu yang terus memintakan ampunan kepada dirimu. Di situ kita mendapati ternyata sinyal doa itu a billion G. Dia itu miliaran G. Yang mana dia bisa menembus kehidupan akhirat, kehidupan barzah. Yang mana setiap berdoa, jangan remehkan doa. Doa itu bisa mengalahkan takdir. Doa itu bisa melapangkan yang sempit pada kehidupan barzah. Doa itu bisa mengangkat yang rendah menuju ke tempat yang tinggi ketika doa itu dipanjatkan dan ditujukan kepada setiap orang tua. Coba bayangkan. Coba kalau kalangan free child itu tahu dan mau berpikir sejenak. Hidup itu tidak selamanya seneng-seneng. Makanya kadang-kadang saya melihat aktivis free child itu anak-anak muda umur 30, perempuan gitu ya. Ya mereka bisa memilih free child itu ya karena mereka masih muda. Bisa nyelesain semua kerjaannya sendiri, endorse ini, endorse itu, masih bisa mendapatkan income,
Coba nanti ketika fitrah kehidupan merambah umur dan usia mereka, disitulah fitrah itu tidak akan bisa. Fitrah itu tidak akan bisa dikalahkan dengan sebuah kesombongan manusia di dalam memiliki sebuah mindset. Kenapa? Kalau sudah mulai batuk-batuk, sudah mulai terdiagnosa dengan berbagai macam penyakit, ya salah satu kekuatan kita itu ya bersama anak kita, yang terkadang memberikan kekuatan untuk kita. Maka yang ketiga mendoakan. Yang keempat bisa menjadi sebab syafaat bagi kehidupan kita. Karena sesungguhnya ada orang-orang tua yang kelak nanti masuk surga bukan karena semata-mata sekedar amal sholatnya mereka. Ada orang tua yang nanti kelak masuk surga bukan hanya berdasarkan amal sholih puasanya mereka semata. Tapi banyak orang tua yang mereka itu nanti masuk surga ya disebabkan karena anak-anak mereka yang memberi syafaat kepada orang tua mereka. Dan itu merupakan puncak tertinggi dari berbaktinya anak kepada orang tua. Makanya saya itu paling senang kalau ada nanya anak, lalu ditanya, cita-citamu apa nak? Gitu. Dia nggak menyebutkan dokter, dia tidak menyebutkan presiden, dia tidak menyebutkan menteri. Tapi kalau cita-citanya dia adalah, saya ingin ngasih syafaat kepada ibu dan bapak. Nah itu mahal itu cita-cita itu. Karena tidak setiap anak menyadari tentang itu. Ketika mungkin orang tuanya belum pernah memberikan edukasi dan tarbiyah tentang masalah itu. Makanya kan ada sebuah riwayat, mungkin saya sudah sampaikan kepada ibu-ibu sebelumnya di waktu kajian offline, bahwasanya dalam satu riwayat Muslim, saya menyampaikan bahwasanya ada orang tua bersama dengan anaknya, mereka melewati proses hisab yang panjang. Maka anak-anak mereka karena sholih, anak itu taat, hisabnya ringan. Fasofa yuhasabu hisabai yasira. Maka dia dihisab dengan hisab yang ringan. Hisabnya ringan sekali. Maka setelah dihisab dengan hisab yang ringan, dia melesat menuju kepada mizan. Maka mizannya melesat, dia pembagian kitab. Melesat lagi, melewati sirat. Melesat lagi, maka dia berada di tempat yang disebut dengan kontorah. Ibu-ibu tahu kontorah? Kontorah itu tempat setelah sirat di depan surga, itu namanya kontorah. Disitulah tempat berkumpulnya manusia sebelum masuk surga. Yang punya benci dicabut hatinya, yang punya cemburu dicabut oleh Allah, semuanya supaya hati bersih sebagaimana hatinya burung. Itu namanya tempat bernama kontorah. Maka ketika anak-anak itu akhirnya sudah di depan tempat yang bernama kontorah, maka mereka akhirnya mendapatkan instruksi dari Allah. Udkhul jannah, masuklah kamu nak ke surga nak. Anak-anak itu sadar bahwasanya orang tua mereka masih tercacar di belakang. Lalu mereka berkata, fima makna, lan nadkhulal jannah hatta ya'ti abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami belum bisa masuk surga, ya Allah, belum berkenan. Orang tua kami masih di belakang kejajar dan masih dihisab. Allah perintahkan kembali, masuklah kamu ke dalam surga nak. Kembali mengulang redaksi jawaban yang sama. Sampai akhirnya yang ketiga kalinya Allah berfirman, mali arahum, kenapa orang tuamu? Orang tuamu harus menghadapi konsekuensi hisab yang berat atas dosa, kekurangan, kesalahan, kemaksiatan mereka sendiri. Karena kita paham ya ibu-ibu, tidak selamanya orang tua lebih solih dari anak. Terkadang anak lebih solih daripada orang tuanya. Maka orang tuanya akhirnya masih menghadapi hisab yang berat. Sebagaimana ketika orang tertahan di pintu emigrasi karena ada notifikasi tertentu yang menjadikan dia mungkin mendapatkan red notice. Jadi lama ditanya. Ketika akhirnya mereka, anak-anak ini, menyebutkan tentang orang tua dan Allah sudah menyebutkan itu, tetapi anak-anak ini tetap bertahan di pintu surga. Ibu sembari bayangkan ibu. Ibu bayangkan tempat surga, anak-anak kita nunggu di depan pintu surga.
Lalu anak-anak itu ketika akhirnya tetap ngotot dalam tanda petik, bertahan di depan pintu surga, akhirnya Allah memberikan sebuah privilege. Ya sudah, karena kamu meminta orang tuamu, aku akan berikan syafaat yang bisa kamu berikan kepada orang yang kamu kehendaki. Syafaat itu penolong, Bu. Syafaat itu kayak rekomendasi orang dalam tanda petik. Dengan syafaat yang tipis jadi tebal, yang ganjil jadi genap, yang kurang jadi sempurna. Kalau dapat syafaat. Makanya syafaat dalam Islam itu ada dua. Ada syafaat khosah, ada syafaat amah. Ada syafaat khusus miliknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada syafaat amah, salah satunya syafaat anak yang diberikan kepada orang tua. Maka ketika anak-anak itu mendapatkan permit, mendapatkan izin dari Allah untuk memberi syafaat, dengan syafaat ini akhirnya yang berat hisabnya jadi diringankan, yang mungkin masuk neraka akhirnya selamat dari neraka itu dengan syafaat itu. Maka tidak ada yang diingat oleh anak-anak ini kecuali orang tuanya. Kami kasihkan syafaat ini ya Allah untuk ibu, untuk bapak. Untuk ibu dan bapak ya Allah. Akhirnya orang tua mereka, mungkin kita, mungkin ibu dan suaminya, akhirnya kita dapat syafaat diringankan oleh Allah, ngelewatin proses berikutnya sampai akhirnya ketemu dengan anak-anak kita di depan pintu surga. Lalu pada saat itulah ada perintah kembali datang dari Allah. Udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Nih orang tuamu sekarang bareng-bareng masuk surga. Kamu dengan orang tuamu. Akhirnya anak-anak itu membawa dan menggandeng orang tuanya menuju kepada surga. Bukankah ini merupakan hal besar, Bu? Makanya tadi saya tegaskan kan, bahwasanya para nabi dikasih oleh Allah apapun itu mereka qanaah. Dikasih harta dikit, mau dikasih apapun qanaah para nabi itu. Tapi para nabi, ketika para nabi itu mereka belum mendapatkan keturunan, para nabi itu meminta supaya mereka diberikan keturunan. Kenapa para nabi itu tidak menerima aja kalau mereka belum diberikan keturunan? Sudah terima aja, nggak usah berdoa terus minta keturunan. Karena para nabi tahu, sedahsyat itulah kedudukan anak yang Allah berikan kepada setiap orang tua. Jadi disitulah kita akhirnya paham anak itu bukan hanya urusan biologis. Anak itu bukan hanya urusan ketika nasab kita tetap tersambung melalui anak-anak kita. Anak itu bukan hanya urusan nasab kita tidak terputus ketika anak-anak itu lahir. Bukan itu. Itu hanya masalah remeh-temeh duniawi. Rengginangnya duniawi aja itu. Tapi yang paling besar dari urusan anak tadi, Bu. Makanya saya betul-betul sama sekali tidak bisa memahami logika orang yang tidak mau memiliki anak. Kenapa? Logika itu cacat. Secara fitrah cacat, secara eksistensi kehidupan juga cacat. Apalagi dalam konteks kehidupan akhirat, lebih cacat lagi itu. Ya. Dan ini tolong disampaikan sama mereka-mereka yang masih mempropagandakan free child itu. Karena apa? Sekali lagi, mungkin hari ini kamu belum menyadari. Tapi seiring ketika tubuhmu sudah tidak lagi kuat, seiring ketika kamu sudah sering tidur di atas tempat tidur ketika lemah, seiring ketika suamimu atau mungkin istrimu ternyata mungkin pernah terpeleset jatuh cinta sama orang lain, disitulah kamu akan tahu betapa hubungan kita dengan anak itu hubungan fitrah, dan fitrah yang ditetapkan Allah itu tidak salah. Maka disitulah yang menjadikan kita akhirnya memahami inilah urusan kita memiliki anak. Makanya ketika Allah sudah hadirkan anak ini, dan Allah menghadirkan anak bagi sebagian besar dari kita, Allah hadirkan tidak sesulit ketika Nabi Ibrahim mendapatkan anak. Tidak sesulit Nabi Zakaria ketika terus berdoa dengan uban yang memutih, kulit yang keriput, ketika tetap setia, jujur meminta keturunan kepada Allah.
Maka pastikan bahwasanya inilah yang menjadikan kita sekali lagi paham betul memiliki anak itu merupakan perkara yang anugerahnya besar. Bukan anak yang meminta dilahirkan, tetapi kitalah yang minta supaya anak itu dilahirkan. Ya. Yang kedua, kita memahami sisi lain dari kehidupan kita. Ketika membicarakan parenting pada waktu offline, kita juga sudah bicara bahwasanya memiliki anak itu melelahkan, memiliki anak itu meletihkan. Tapi Allah jadikan ada sebagian dosa-dosanya saya dan sebagian dari dosa-dosanya ibu-ibu ketika kita sudah menikah lalu punya anak, Allah jadikan ada sebagian dosa yang Allah lokalisir, yang dosa ini tidak akan dihapus oleh Allah kecuali dengan kelelahan kita ketika mendidik anak kita. Kelelahan itu bukan hanya kelelahan fisik, kelelahan energi, pikiran, terkuras emosi, semuanya menjadi satu. Tapi begitulah bahwasanya memiliki anak itu bagian dari sebuah prosesnya Allah untuk memberikan penghapus dosa kepada kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tua. Kita ketika menjadi suami istri, menjadi orang tua kan ada banyak dosa yang kita lakukan. Lah di sebagian dosa itu dilokalisir sama Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim, di mana dosa itu tidak akan dihapuskan oleh Allah kecuali karena kelelahan demi keletihan yang kita peroleh dan kelelahan yang kita dapatkan ketika kita mendidik anak kita. Sehingga itu yang menjadikan kita bisa menikmati peran yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Yang mendidik anak itu ibadah. Kamu ketika pagi tidak bisa sholat syuruk. Karena apa? Ketika habis sholat subuh, seluruh deretan tugas kita sudah menanti. Anak yang pertama kuliah, anak yang kedua SMA, anak yang ketiga SD, anak yang keempat mungkin masih di TK gitu ya, atau di PAUD. Maka akhirnya menjadikan kita itu kalau pagi itu riwahnya luar biasa. Kreditnya itu mengalahkan kreditnya Jalan Sudirman. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya itu ibadah kamu walaupun kamu tidak bisa syuruk. Sholat syuruk itu sunnah, tetapi mengkondisikan anak dan merawat anak itu wajib. Makanya akhirnya itu pun menjadi sebuah ibadah. Bukankah menyusui adalah ibadah besar? Yang setiap tarikan air susu yang diminum sama anak kita itu mendatangkan pahala. Makanya sampai begitu besarnya perjuangan ibu ketika menyusui, Allah berikan rukhsah, tidak usah puasa kalau lagi menyusui ataupun ketika lagi mengandung. Itu karena apa? Ibadah. Makanya akhirnya kalaupun ada di antara kita yang belum diberikan kondisi ideal, anak kita sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, masih terkuras emosi kita, masih terkuras fisik kita ketika terus merawatnya dengan segala variabel yang ada ketika kita membersami anak kita. Mari kita sejenak memahami, ya inilah ibadah saya kepada Engkau ya Allah. Karena aku menjaga titipan yang Kau berikan kepada kehidupanku. Maka itulah yang menjadikan akhirnya supaya setiap orang tua itu betul-betul mengerti bahwasanya ini adalah seni kita beribadah kepada Allah. Kewajiban kita mengembalikan titipan Allah kepada jalannya Allah. Nah tentunya mengembalikan itu tidak mudah. Tapi di balik setiap kesulitan, di balik setiap kesukaran yang kita peroleh dan kita dapatkan, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Kalaulah tertancapnya duri yang hanya sifatnya nyeri sesaat, itu pun sudah menjadi sebab Allah menggugurkan dosa kita, apalagi terkurasnya nafkah, terkurasnya uang, terkurasnya waktu, tidak ada yang sia-sia. Kesia-siaan itu hanya dikenal oleh kalangan materialisme. Ketika pemasukan tidak sebanding dengan pengeluaran. Nah, rugi dong. Tapi bagi orang yang beriman kepada hari akhir, nggak ada kata rugi. Tidak ada kata rugi karena semua
menjadi sebuah investasi kebaikan yang Allah nanti kembalikan feedbacknya kepada dirinya. Maka itu pula yang kita dapatkan. Makanya Masya Allah, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami sisi lain di dalam persoalan kita ketika memiliki anak-anak kita.